Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran kami. Di sesi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang multi-user di BMS Architecture. Dan pada sesi kali ini, kita akan membahas apa saja teknologi yang ada pada model database relasional. Sekarang kita akan terlebih dahulu membahas mengenai tipe-tipe database. Berdasarkan dari model datanya, terdapat beberapa jenis database. Antara lain adalah yang pertama, Relational Database. Relational Database merupakan sebuah jenis database yang paling umum digunakan saat ini. Database ini dirancang untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang terstruktur dengan cara yang memungkinkan untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data dengan mudah. Konsep dasar dari database relasional adalah tabel. Tabel terdiri dari kolom dan baris. Dengan setiap kolom merepresentasikan jenis data yang disimpan dalam tabel, seperti angka atau teks. Sedangkan setiap baris merepresentasikan item atau entitas yang disimpan dalam tabel. Setiap tabel dalam database relasional memiliki satu atau lebih kolom yang berfungsi sebagai primary key. Primary key ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel secara unik. Selain itu, tabel dalam database relasional juga bisa memiliki foreign key, yang merupakan kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel, yang merujuk pada primary key dalam tabel lain untuk menunjukkan hubungan antara dua tabel. Salah satu keuntungan utama dari database relational adalah kemampuan untuk melakukan query, untuk mengambil dan memanipulasi data di dalam tabel. Query sendiri ini adalah permintaan untuk mengambil data tertentu dari tabel dengan menggunakan sintaks SQL, atau biasa disebut dengan Structured Query Language. Sintaks SQL memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data dalam tabel dengan cara yang efektif dan efisien. Keuntungan lainnya dari database relational adalah kemampuan untuk menghindari duplikasi data. Dalam database relasional, data disimpan hanya dalam satu tabel dan tidak disimpan di beberapa tabel. Oleh karena itu, database relasional membantu memastikan konsistensi data dan menghindari redundansi data yang tidak perlu. Beberapa contoh database relasional termasuk MySQL, PostgreSQL, Oracle, serta Microsoft SQL Server. Database relasional digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem manajemen database, sistem manajemen inventaris, sistem manajemen keuangan, dan masih banyak lagi. Namun, ada juga beberapa kelemahan dari database relasional, seperti kompleksitas dalam desain, skema, tabel, dan pembuatan query, serta keterbatasan dalam mengelola data semi-struktural atau tidak terstruktur. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, database non-relational seperti database NoSQL dan database berorientasi objek dapat menjadi alternatif yang lebih baik tergantung pada kebutuhan bisnis atau aplikasi. Desktop database adalah jenis database yang diinstal dan dijalankan pada komputer desktop atau laptop. Database ini digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam aplikasi desktop yang berjalan pada komputer lokal. Desktop database ini biasanya lebih kecil daripada database server dan dirancang untuk digunakan oleh pengguna individu atau kelompok kecil, seperti bisnis kecil atau organisasi non-profit. Mereka memungkinkan pengguna untuk mengelola data mereka dengan cara yang mudah dan efektif tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam tentang database. Desktop database ini biasanya dilengkapi dengan antarmuka grafis pengguna atau GUI yang mudah digunakan dan intuitif, sehingga pengguna dapat membuat tabel, mengelola data, dan membuat query tanpa harus mengetikkan kode SQL. Beberapa contoh desktop database populer termasuk Microsoft Access, FileMaker, dan LibreOffice Base.
Keuntungan utama dari desktop database adalah kemudahan penggunaannya dan biaya yang relatif murah. Desktop database tidak memerlukan perangkat keras khusus atau lisensi server yang mahal, dan dapat diinstal pada komputer pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola data mereka tanpa harus terhubung ke jaringan atau internet. Selain itu, desktop database juga memberikan fleksibilitas dalam desain dan pengembangan aplikasi. Dengan desktop database, pengguna dapat merancang dan mengembangkan aplikasi mereka sendiri tanpa harus memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tentang database atau memperkerjakan tim pengembang. Namun juga ada beberapa kelemahan dari desktop database, terutama terkait dengan skala dan keamanan. Desktop database seringkali tidak dirancang untuk digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan, sehingga mereka dapat mengalami performa yang lambat atau crash ketika diakses oleh banyak pengguna. Selain itu, data dalam desktop database cenderung tidak terlindungi secara ketat seperti database server, sehingga dapat lebih rentan terhadap kebocoran data. Dalam kesimpulannya, desktop database sangat berguna bagi pengguna individu atau organisasi kecil yang ingin menyimpan dan mengelola data mereka sendiri dengan mudah. Namun, jika organisasi semakin berkembang dan memerlukan skalabilitas dan keamanan yang lebih tinggi, maka mereka harus mempertimbangkan untuk beralih dari database server ke database server atau solusi. Yang ketiga adalah tipe relational database, yaitu server database. Ini adalah database management system yang didesain untuk disimpan di dalam server, seperti contohnya adalah MySQL. Dalam relational database, sebuah relational atau tabel adalah struktur data dasar yang terdiri dari kolom atau atribut dan baris atau tuple. Setiap kolom atau atribut memiliki nama dan tipe data yang sesuai, sementara setiap baris atau tuple mewakili salah satu set data yang lengkap atau satu entitas dari objek yang direpresentasikan oleh tabel tersebut. Konsep relation hanya berlaku pada struktur logis dari database. Artinya, hanya menggambarkan bagaimana tabel atau struktur data tersebut dibuat dan dikelola di dalam database, bukan cara fisik penyimpanan datanya. Setiap kolom atau atribut dalam sebuah tabel juga memiliki nama yang unik, yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut tersebut, dan memungkinkan untuk mengakses atau merujuk ke atribut tersebut dari tabel lain dalam database. Sebuah atribut di dalam sebuah tabel digunakan untuk menyimpan jenis data tertentu, seperti bilangan bulat, teks, ataupun tanggal. Domain mengacu pada himpunan nilai yang dapat diambil oleh satu atau lebih atribut dalam sebuah tabel. Sebagai contoh, sebuah atribut yang memiliki data usia mungkin memiliki domain dari 0 hingga 120. Domain memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam atribut tersebut sesuai dengan jenis data dan kisaran nilai yang diizinkan oleh atribut tersebut. Dalam keseluruhan, konsep ini merupakan dasar dari model data relasional yang digunakan untuk mengorganisir data dalam database. Dalam pengembangan database, penting untuk memahami dan menerapkan konsep ini dengan benar agar database dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dalam database relational, tuple adalah baris atau set data dalam sebuah relation atau tabel. Setiap tuple dalam tabel terdiri dari sejumlah nilai atau data yang sesuai dengan jenis data yang ditentukan untuk setiap atribut atau kolom di dalam tabel tersebut. Dengan kata lain, sebuah tuple mewakili satu entitas atau objek yang diwakili oleh tabel tersebut. Kemudian, ada juga cardinality, yang mengacu pada jumlah tuple atau baris yang terdapat dalam sebuah tabel atau relation. Cardinality ini dapat berbeda-beda tergantung pada data yang disimpan dalam tabel tersebut, dan dapat digunakan untuk mengukur ukuran atau kompleksitas dari satu tabel. Kemudian ada degree atau derajat, yaitu sebuah tabel yang merujuk pada jumlah atribut atau kolom yang terdapat dalam sebuah tabel atau relation. Degree ini merupakan salah satu tabel yang bisa bervariasi tergantung pada jenis data yang disimpan pada tabel tersebut. Kemudian juga ada relational database yang merupakan kumpulan dari satu atau lebih tabel
yang memiliki hubungan dengan satu sama lainnya. Setiap tabel dalam sebuah database relational itu disebut sebagai sebuah relation dan memiliki nama yang unik. Hubungan antar tabel didefinisikan oleh kunci-kunci asing atau primary key dan digunakan untuk mengakses atau merujuk data dari satu tabel menuju tabel lainnya. Database relational juga dianggap sebagai bentuk paling umum dari database dan banyak digunakan di berbagai jenis bisnis atau organisasi untuk mengelola data mereka secara efektif dan efisien. Keteraturan dalam pengorganisasian data dalam relational database dapat membantu untuk mempercepat pengelolaan data dan mempermudah analisis yang dibutuhkan. Ini merupakan salah satu contoh di mana kita bisa lihat di sini dalam tabel branch atau branch relation terdapat 4 degree dan terdapat 5 cardinality. Sementara untuk tabel staff atau staff relation, degree-nya ada 8 dan cardinality-nya ada 6. Dan ini juga merupakan contoh dari atribut domain. Ada pula terminologi alternatif untuk relational model, di mana relation memiliki alternatif tabel atau file to file memiliki alternatif row atau record. Atribut memiliki alternatif kolom atau field. Itulah penjelasan untuk terminologi of relational model. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.